Halo, perkenalkan nama saya Shaldi Putra Satrio. Nama saya Vio Angelia. Perkenalkan, saya Bramadi Baskoro. Nama saya Aurelia Serena. Nama saya Nabila Salsabila Setiawan Putri. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pancasila. Saat ini kita sudah memasuki era digital. Semua hal sudah terhubung dengan internet. Banyak sekali tantangan untuk memasuki dunia digital. Salah satunya adalah bijak dan kreatif dalam bermedia sosial. Sebelum itu, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai perkembangan internet dan media sosial saat ini. Media sosial adalah media yang berupa situs atau aplikasi yang melibatkan teknologi berbasis internet. Media berbasis teknologi internet ini mendorong dan memungkinkan penggunanya untuk saling terhubung dengan siapapun, baik orang-orang terdekat maupun orang asing yang tidak dikenal sebelumnya. Karena media sosial ini bisa terhubung dengan siapapun. Media sosial mengajak siapa saja tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas. Media sosial kini menjadi salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua. Remaja merupakan salah satu pengguna media sosial yang paling tinggi di Indonesia. Rata-rata para remaja ini mengakses media sosial berjenis seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Kita juga harus memperhatikan etika ketika berselancar di berbagai platform media sosial. Contohnya adalah menghindari memulai konflik dengan orang lain, memberikan komentar tercela, ataupun bersikap terlalu ekstrim. Selain itu, kita juga harus bisa memanfaatkan media sosial ini untuk menjadi hal yang positif. Misalnya, kita bisa mencari informasi yang bermanfaat, menambah teman dan kenalan baru, melakukan diskusi dengan orang lain, atau membagikan hal-hal positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Kita juga harus memperhatikan risiko dan konsekuensi jika melakukan hal-hal yang negatif di media sosial. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin. Menyambung hal tersebut, sebagai warga negara sekaligus warga dunia yang baik, memang sudah sepatutnya kita berbijaksana dalam menggunakan dan berselancar di media sosial. Apalagi peran kita sebagai remaja cukup besar dalam penggunaan media sosial di Indonesia. Mengingat jejak digital yang pasti terekam, maka ada baiknya kita memilah dan memilih mana yang bisa dan boleh untuk dipublish, serta mana yang tidak bisa dan tidak boleh dipublish ke media sosial. Karena bisa saja di kemudian hari apa yang kita publish dapat merugikan orang lain, bahkan merugikan diri sendiri. Untuk itu, kita perlu beretika dalam menggunakan dan berselancar di media sosial, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi atau privacy ke publik. Yang kedua, pikir dahulu sebelum mengunggah sesuatu. Jadi, jangan sampai kita membuat status yang memancing respon negatif. Carilah hal bermanfaat yang bisa dijadikan status atau mungkin hanya sekedar berkomunikasi dengan teman. Yang ketiga, gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Yang keempat, hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal. Jadi kita perlu selektif dalam memilih teman di media sosial. Yang kelima, pastikan unggahan di akun media sosial kita tidak mengandung unsur sara. Yang keenam, manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi pertemanan yang baik. Yang ketujuh, pastikan mencantumkan sumber konten yang diunggah. Yang kedelapan, jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya, karena takutnya akan menjadi hoax. Yang kesembilan, manfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri. Dan yang kesepuluh, hindari perdebatan. Perdebatan dalam diskusi tentu sangat baik dan dapat menambah wawasan. Namun, jika sudah mengarah pada hal yang tidak sehat, segera abaikan saja. Nah, jika kita sudah menerapkan etika di atas, kita sudah termasuk ke dalam good citizen, baik secara nasional maupun internasional. Selain itu, sebagai generasi penerus bangsa yang baik dan yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, ada baiknya kita selalu memiliki kesadaran untuk saling mengingatkan sesama dalam penggunaan media sosial yang bijaksana. Di tengah perkembangan industri berbasis teknologi 4.0, masyarakat juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan adanya perubahan kultur dalam interaksi sosial. Munculnya media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, hingga TikTok menjadi tantangan baru bagi warga negara Indonesia agar senantiasa sesuai dalam koridor berbangsa dan bernegara sesuai ideologi Pancasila.
Dewasa ini, kita acap kali menemui pengguna media sosial yang menggunakan fasilitas ini dengan tidak sebagaimana mestinya. Pengguna media sosial yang kerap menyebarkan berita bohong atau hoax dapat menjadi contoh nyata banyaknya penyimpangan yang terjadi sebagai dampak nyata dari perkembangan media sosial. Pengaburan fakta melalui media sosial menjadi sangat berbahaya, mengingat akses terhadap informasi tersebut sangat cepat dan mudah diakses oleh khalayak. Perilaku bermedia sosial yang seringkali jauh dari nilai moral dan etika juga dapat dijadikan fokus bangsa kita untuk berbenah. Munculnya habit untuk menyebarkan hate speech bernada sara juga nampaknya justru dinormalisasi oleh netizen kita. Bahkan dimunculkan narasi bahwasanya netizen Indonesia merupakan netizen yang ditakuti di dunia dengan berlomba melakukan perdebatan di ranah media sosial. Hal ini jelas tidak sesuai dengan kultur budaya Nusantara yang terikat dengan budaya kesopanan hingga kesusilaan. Adanya kecenderungan untuk mengekspos kehidupan beribadah secara berlebihan juga seringkali muncul dalam dinamika bermedia sosial di Indonesia. Penyebaran kegiatan sehari-hari, informasi yang bersifat pribadi hingga foto yang bahkan kurang senonoh seringkali dilakukan hanya dengan motivasi memperoleh engagement. Hal ini tentu bukanlah realitas yang ideal. Kenyataan ini jelas sangat menyayat hati, terlebih jika kita ketahui bersama, hal ini dapat memicu tindak kriminal berbasis media sosial. Kedewasaan netizen Indonesia jelas menjadi poin utama untuk dikembangkan bersama. Menumbuhkan budaya media sosial yang tetap berpegang teguh pada norma dan etika sesuai dengan ideologi Pancasila justru sungguh merupakan fokus yang sangat krusial. Membiasakan untuk memfiltrasi serta memilah informasi dalam bermedia sosial juga seyogyanya dimasifkan bersama untuk mengimbangi sirkulasi informasi yang begitu cepat. Sebagaimana dampak dari penyimpangan perkembangan media sosial, perlu kita sebagai warga negara Republik Indonesia membentengi diri dengan menunjukkan karakter Pancasila dalam bermedia sosial. Tentunya dalam membentuk karakter tersebut, kita dituntut untuk mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui pembiasaan-pembiasaan sederhana. Sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang bisa menjadi dasar kita dalam bermedia sosial sebagai umat beragama. Penerapannya adalah dengan menjaga konten media sosial yang kita buat maupun yang kita muat, untuk menghindari konten negatif yang telah dilarang oleh agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan agar kita menggunakan media sosial sesuai dengan norma dan adab yang berlaku, serta menghindari adanya konten dengan unsur sara. Lalu dalam sila ketiga Pancasila, menyiratkan untuk kita menjaga persatuan Indonesia, yang berarti sebisa mungkin mengurangi adanya perselisihan dan diskriminasi tak berdasar, yang sering timbul di media sosial akibat adanya perbedaan satu sama lain. Kemudian penerapan nilai dari sila keempat adalah bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia bijak dalam menggunakan media sosial, yang mampu memfilter apa saja yang ada di dunia maya. Serta yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti dalam kehidupan sosial yang terjalin sesama warga, hendaknya kita berlaku adil dan tidak menyudutkan suatu individu maupun golongan karena perbedaannya, yang biasanya banyak tersebar dalam komen media sosial yang berisi war, hanya karena hal-hal sepele yang akhirnya memunculkan rasa intoleransi dan sebagainya. Dari apa yang dimuat ideologi Pancasila, kita bisa lihat ada tekanan yang bisa dijadikan pedoman saat kita menggunakan media sosial. Tinggal bagaimana kita menjalankannya sebagai warga negara. Pada dasarnya, menggunakan media sosial sebagai produk era digital saat ini boleh saja. Media sosial pun juga tak sepenuhnya memiliki nilai negatif. Media sosial bisa memberi banyak manfaat pada kita apabila digunakan dengan bijak. Namun, apabila penggunaan media sosial itu dalam cara yang tidak bijak dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perlulah pertanyaan timbul dari diri kita. Apakah kita adalah warga negara yang baik? Apakah kita adalah warga negara yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila? Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik, perlulah memegang teguh nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Dengan berkaca pada nilai-nilai Pancasila, kita akan semakin bijak dalam memilih apa yang harus dan tidak kita lakukan dalam bermedia sosial,
sesuai nilai-nilai Pancasila. Bijaklah dalam bermedia sosial, manfaatkan media sosial dengan baik, dan jadilah warga negara yang baik untuk Indonesia.